Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Ian Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di video kali ini, saya akan membandingkan lagi antara average periodik dan average perpetual. Di video sebelumnya, saya udah bandingkan antara FIFO periodik dengan FIFO perpetual dan LIFO periodik dengan LIFO perpetual. Sekarang kita akan lihat dari sisi average-nya, bagaimana nilai persediaan akhirnya, harga pokok penjualannya, laba kotornya, dan jurnal umumnya atau pencatatannya. Langsung aja kita eksekusi cuy. Nah, average periodik, kita mulai dari average periodik by Rian Boltok. Oke. Data kasusnya atau soalnya sama ya, baik yang FIFO maupun LIFO. Sama cuy, kita akan bandingkan. Sekarang kita akan mulai dari average periodik dulu cuy. Kita akan hitung dulu persediaan akhirnya dengan metode average periodik. Nah, dimana kalau dia average periodik berbeda dengan LIFO maupun FIFO. Kalau di average periodik dia ada rumusnya cuy. Nah, kita munculkan dulu transaksinya. Dimana rumusnya nilai persediaan akhir sama dengan unit persediaan barang dagang akhir dikali dengan barang siap untuk dijual per total unit siap dijual. Ya sudah, sekarang kita harus hitung dulu berapa barang siap untuk dijualnya. Nah, ini dia. Barang siap untuk dijual itu adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Sementara pembelian bersih itu adalah total pembelian dikurangi dengan retur pembeliannya. Ya sudah, persediaan awalnya 450 kali 10.000. 4.500.000. Lalu pembelian tanggal 18 Juni sebanyak 6.250.000. Kemudian pembelian tanggal 27, 500 kali 15.000 sebanyak 7.500.000. Lalu tanggal 28 ada retur pembelian. Sehingga nilai barang tersedia untuk dijual sebanyak 1.400 unit. Dengan total 17.500.000. Udah selesai cuy. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Nilai persediaan barang dagang akhir sama dengan, pertanyaannya adalah berapa unit persediaan akhirnya. Udah dapat di sini cuy, 685 unit. Atau boleh juga 1.400 dikurang dengan 400 dikurang dengan 350. Nah, kemudian tambahkan lagi 35. Kenapa? Karena terjadi retur penjualan. Totalnya adalah 715 unit itu penjualannya. Nah, sehingga 1.400 dikurang 715 unit adalah 685 unit. Maka unit persediaan akhir 685 unit dikali barang siap untuk dijual 17.500 dibagi dengan 1.400. Sehingga nilai persediaan akhirnya itu adalah 685 unit dikali dengan 12.500. Maka nilai PBD akhirnya adalah 8.562.500. Wow, mudah banget. Sekarang kita akan hitung harga pokok penjualannya cuy. Langsung aja. Harga pokok penjualan average periodik. Wow, mudah banget. Sama ya, HPP persediaan awal, tambah pembelian bersih, kurang persediaan akhir. Munculkan lagi datanya. Ini persediaan awalnya 4.500.000, masukkan. Kemudian pembelian bersihnya mana? Ini 6.250 tambah 7.500 kurang 750. Nah, itu dia 13 juta. Jumlahkan, dapatlah barang tersedia untuk dijual 17.500.000. Ini dia sama kan? Nah, kurangkan dengan persediaan akhirnya tadi cuy. Nah, udah dapatlah harga pokok penjualannya 8.937.500. Lalu kita hitung laba kotornya cuy. Langsung aja. Laba kotor apa rumusnya? Penjualan bersih dikurang HPP. Penjualan bersihnya mana? Nah, kita lihat penjualan bersih, kita mulai tanggal 9 Juni, 400 kali 15.000, karena penjualan bersih itu adalah total penjualan dikurangi dengan returnya, kan gitu dia. Tanggal 9 Juni, kemudian tanggal 20 Juni, 350 kali 17.500, lalu retur penjualan tanggal 22 Juni, 10% dari 350. 35 kali 17.500. Jumlahkan, maka dapatlah penjualan bersihnya adalah
11.512.500. Maka kita hitunglah laba kotornya. Laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP-nya tadi cuy. Sehingga dapatlah laba kotornya adalah Rp2.575.000. Wow, mudah banget. Langsung aja kita lanjut. Jadi, pada average periodik ini, saya tidak akan membuat pencatatannya atau tidak akan membuat jurnal umumnya. Kenapa? Karena baik FIFO periodik maupun LIFO periodik dan average periodik, kalau dia sistemnya sama-sama periodik, maka jurnal umumnya pasti sama. Sama halnya dengan FIFO perpetual, LIFO perpetual, maupun average perpetual. Kalau dia sistemnya sama-sama perpetual, maka jurnal umumnya juga pasti sama cuy. Jadi kalian bisa lihat jurnal umumnya pada video sebelumnya. Nah itu dia cuy, video sebelum ini ya. Baik LIFO periodik dengan LIFO perpetual maupun FIFO periodik dengan FIFO perpetual. Di situ saya sudah buat perbedaan jurnal umum untuk yang periodik maupun yang untuk perpetual. Bisa kalian lihat videonya sebelum video yang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk average perpetual. Average perpetual by Ryan Boltok. Nah, ini dia. Kasusnya sama ya. PT tak mau rugi. Ini transaksinya. Kita akan menghitung persediaan akhirnya, harga pokok penjualannya, kemudian laba kotornya. Dengan metode average perpetual. Oke, langsung aja kita eksekusi cuy. Kita akan mulai dari menghitung persediaan akhir dengan menggunakan average perpetual. Oke. Nah, ini tabelnya cuy, ya kan? Jadi seperti biasa, kalau yang namanya perpetual, dia menggunakan tabel yang cukup panjang, kan gitu dia. Kemudian ini transaksinya. Sekarang kita akan hitung persediaan akhirnya dengan menggunakan metode average system perpetual. Kita mulai tanggal 1 Juni, langsung aja tanggal 1 Juni, 450 unit persediaan awalnya, maka masuk kolom persediaan 450, harganya 10.000 kalikan 4.500.000. Kemudian masuk ke tanggal 9 Juni, dijual 400 unit. Kalau kita jual 400 unit, ya sudah mau nggak mau kita akan ambil dari sini cuy. Maka isi di kolom harga pokok penjualan 400 unit kita jual, harganya 10.000, 4 juta. Berarti persediaan kita tersisa 50 unit dengan harga 10.000, totalnya adalah 500.000. Udah selesai. Sekarang kita lanjut tanggal 18 Juni. Dibeli 500 unit, masukkan 18 Juni. Dibeli 500, kolom pembelian 500 unit, harganya 12.500. Kemudian totalnya kita kalikan 6.250.000 rupiah. Bedanya untuk average perpetual kita akan menggunakan harga rata-rata cuy. Berarti pembelian yang sebanyak 500 unit ini kita pindahkan ke kolom persediaan. Maka kita jumlahkan 500 ditambah 50, 550. Nah, kemudian 500.000 ditambahkan 6.250.000 menjadi 6.750.000. Nah, sekarang kita akan mengambil harga rata-rata per unitnya cuy. Tinggal kita bagikan aja yang ini bagi yang ini cuy. Nah, kita bagikanlah, dapatlah harga rata-rata per unitnya Rp12.273. Sudah dapat. Langsung aja kita lanjut lagi tanggal 20 Juni, masukkan 20 Juni. Dijual 350, maka kalau dijual 350, kita ambil dari sini, keluarkan, isi di kolom harga pokok penjualan 350, pakai harga yang ini 12.273, totalnya berapa kalikan. Nah, selesai. Sehingga persediaan kita menjadi 200 unit dengan harga 12.273. Totalnya kita kalikan. Nah, ini dia. Kita lanjut dulu ya. Tanggal 22 Juni, masukkan tanggal 22 Juni. Pengembalian barang dagang yang dijual sejumlah 10%. Kita tadi ada jual 350. Terus si pembeli kita atau pelanggan kita mengembalikan kepada kita, berarti ini retur penjualan. Maka berkuranglah penjualan kita sebanyak 10% dari 350, yaitu berapa? 35 unit berkurang dengan harga 12.273.
Maka totalnya kalikanlah. Maka total retur penjualannya adalah 429.555. Ya sudah, kalau terjadi retur penjualan berarti barang kita kembali kan gitu. Maka di sini menjadi berapa? 235 unit. Nah, dengan harga 12.273. Nah, kalikanlah ini. Udah selesai. Kita lanjut ke tanggal 27 Juni cuy. Dibeli 500 unit tanggal 27. Masukkan kolom pembelian 500, harganya 15.000, kalikan. Totalnya adalah 7.500.000. Lalu pindahkan ke kolom persediaan. Maka kita jumlahkan 500 ditambah 235 menjadi 735 unit. Nah, dengan total jumlahkan ini 7.500.000 tambahkan dengan 2.884.155. Maka totalnya adalah 10.384.155. Maka kita akan ambil harga rata-ratanya. Totalnya ini bagikan dengan total unitnya. Maka dapatlah nanti harga rata-rata per unitnya adalah Rp14.128. Mudah banget, iya gampang nih Joy. Lanjut tanggal 28 Juni. Pengembalian barang dagang yang dibeli sejumlah 10%. Tadi kita beli 500 unit. Kemudian kita kembalikan, maka ini retur pembelian. 10% dari 500, maka yang kita retur sebanyak 50 unit dengan harga 15.000. Totalnya adalah 750.000. Berarti di sini persediaan kita sudah berkurang sebanyak 50 unit. Maka nilai persediaan kita menjadi berapa? 735 kurang 50, yaitu 685 unit. Nah, itu dia cuy. Kemudian kita kurangkan totalnya ini untuk mencari harga rata-ratanya. Ya kan, ini kita kurangkan. Maka dapatlah harga rata-ratanya itu sebesar Rp14.064,4. Berkoma dia cuy. Oke, udah selesai cuy. Udah selesai. Tanggal 30 katanya. Tanggal 30 Juni, persediaan berdasarkan perhitungan fisik sebanyak 685 unit. Berarti di sini setelah diperiksa ternyata persediaan akhirnya 685 unit. Ya sudah, ini dia tadi. Nah, 685 unit kan gitu. Harganya berapa? Ini Rp14.064, ya kan? Rp14.064,4. Maka totalnya ya sudah ini dia cuy, 9.634.155. Udah selesai. Wow, mudah banget. Memang mudah. Jadi bedanya kalau dia average perpetual, dia mencari harga rata-rata per unit cuy. Itu dia. Kalau tadi average periodik, dia ada rumusnya. Pakai rumus. Kalau periodik, ya sudah kita totalkan cuy. Maka total pembeliannya berapa? 950 unit. Nah, dengan total pembelian bersihnya berapa? 13 juta. Penjualannya berapa? 715 unit. Dengan harga pokok penjualannya berapa? Jumlahkan aja nih. Maka HPP-nya Rp7.865.995. Udah selesai cuy. Iya kan? Gampang. Nah, jadi kita nggak perlu lagi lah ya menghitung harga pokok penjualannya, apalagi ke dia kalau sistem perpetual, karena harga pokok penjualannya udah dapat. Ini dia cuy. Nah, udah selesai. Sekarang kita langsung aja lanjut menghitung laba kotornya ya kan, biar nggak lama cuy. Oke, lanjut ke laba kotor. Wow, mudah banget. Laba kotor rumusnya apa? Penjualan bersih kurang HPP. Kita munculkan lagi tadi datanya. Nah, kita akan hitung penjualan bersihnya. Penjualan bersih adalah total penjualan dikurangi dengan retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan cuy. Kita lihat penjualannya. Yang pertama tanggal 9 Juni. Dijual 400 unit. Berarti 400 unit dikali 15.000. 6 juta. Lanjut lagi tanggal 20 Juni. Dijual 350 unit. Harganya 17.500. Maka 350 dikali 17.500. 6.125.000 rupiah. Tanggal 22 Juni pengembalian barang dagang yang dijual, berarti kita kurangkan dengan retur penjualan. Tanggal 20 kita jual 350, tanggal 22 diretur 10%, berarti
Retur penjualannya sebanyak 35 unit dengan harga 17.500. Maka tanggal 22 Juni 35 dikali 17.500, 612.500. Kita jumlahkan ini. Sehingga dapatlah penjualan bersihnya adalah 11.512.500. Wow, mudah banget. Maka laba kotornya adalah penjualan bersih kurangkan dengan HPP yang tadi cuy. Sehingga dapatlah laba kotornya sebesar 3.646.505 rupiah. Wow, mudah banget. Iya, mudah. Nah, kita nggak perlu lagi buat jurnal umumnya karena sama. Baik FIFO, LIFO, maupun average. Kalau dia perpetual, jurnal umumnya sama. Oke cuy. Nah, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, apalagi di share ke grup keluarga ya kan. Nah, terima kasih buat kalian yang selalu menggunakan channel Rian Boltok dalam pembelajaran ilmu ekonomi akuntansi. Sehat selalu dan bahagia selalu. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.